Ya, perkenalkan, nama saya Henry, NPM 1940302013, nakal A1. Dan di sini saya akan mempresentasikan fungsi logik untuk menentukan penjualan rumah dengan metode Mamdani. Ini untuk kasus PT Gracia Health. Oke. Nah, di sini untuk logika Wuxi logik atau logika yang samar, dan dapat diartikan pula sebagai suatu cara untuk mementahkan suatu ruang input dan ruang output yang memiliki nilai selanjutnya. Sistem logika Wuxi mempunyai sifat yang mampu mengakomodasi ketidakpastian dalam proses akomodasi suatu data. Nah, kita lanjut ke metode Mamdani. Bentuk logika Wuxi merupakan salah satu komponen pembentuk self-computing. Logika Wuxi pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lutfi A. Zaidah pada tahun 1965, yaitu dasar logika Wuxi, teori himpunan Wuxi. Pada teori himpunan Wuxi, peran derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika Wuxi tersebut. Oke, kita lanjut. Ini kasusnya tadi untuk penjualan rumah. Nah, di sini menjual adalah ilmu atau seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya. Nah, pada intinya prinsipnya penjualan itu adalah dapat terciptanya suatu proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Nah, untuk seorang yang menjual sesuatu akan mendapat imbalan berupa uang. Oke, kita masuk ke software pendukung. Di sini untuk software pendukungnya adalah MATLAB, di mana MATLAB merupakan program bahasa pemrograman tingkat tinggi. Arti dan perintah serta fungsi-fungsinya bisa dimengerti dengan mudah, meskipun bagi seorang pemula. Oke, kita lanjut ke kerangka pemikiran. Kerangka berpikir ini adalah model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Nah, di sini kita bisa lihat ada ini semacam konsep, yaitu di sini terdapat input yang mana menuju ke sini bagian tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2016, 15 dan 16. Setelah itu masuk ke proses MATLAB. Setelah diproses di MATLAB dan menuju ke output. Oke, kita masuk ke mode penelitian. Di sini ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah dapat melakukan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, kita dapat dikumpulkan pada data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting. Bila dilihat dari sumbernya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Dan untuk pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, di mana teknik pengumpulan data dengan observasi ini berkenaan dengan proses kerja, perilaku manusia, dan gejala-gejala alam. Oke. Di sini observasinya. Yang pertama itu poin pertama, identifikasi masalah. Selanjutnya menuju ke ruang lingkup. Dan seterusnya kita menuju ke pengumpulan data. Dan seterusnya kita menuju ke pengolahan data, yang dimana di sini ada 4 poin.
Yang pertama itu pembentukan himpunan fuzzy, yang kedua membentuk aturan fuzzy, yang ketiga inferensi model fuzzy, dan yang keempat adalah penegasan atau diskusifikasi, dan yang terakhir hasil bahasan dan penarikan kesimpulan. Kita masuk ke operasional variabel. Nah, di sini terdapat tabel ya. Tabel itu variabel input dan output, di mana variabel ini terdapat tahun 2013, 14, 15, 16 serta keputusan. Nah, untuk bagian yang ini nama himpunan fuzzy ini sudah ditentukan ya. Untuk yang bagian tahun itu ada 3 bagian, yang dimana ada banyak, sedang, sedikit. Dan untuk keputusan itu cuma ada 2, yaitu naik dan turun, dimana memiliki masing-masing domain dan semesta pembicaraan. Jadi di sini contoh tahun 2013 banyak itu memiliki domain 160 sampai 220. Untuk semesta pembicaraan 50 sampai 220. Oke, kita lanjut. Di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam kasus ini terdapat 4 variabel, yaitu ini penjualan tahun 2013, penjualan tahun 2014, 2015, dan 2016. Dan di sini terdapat satu output berupa keputusan atau decision. Oke. Nah, ini kita masukkan ke aplikasinya tadi, dan variabel input dan output. Nah, seperti ini gambarnya. Ini ada tahun 2013, 14, 15, 16. Sini ada metode Mamdani, dan yang terakhir output berupa keputusan. Nah, ini untuk daerah domain. Untuk domainnya di sini fungsi input dan output. Di sini ada variabel ya, yaitu berupa tahun 2013 sampai 2016. Dan yang terakhir ada keputusan. Dan untuk himpunan fuzzy-nya seperti tadi, ada 3 himpunan, yaitu sedang, sedikit, sedang, banyak, yang masing-masing memiliki semesta pembicaraan. Oke, kita lanjut. Kita menganalisa sistem untuk tahun 2013, dimana, mohon maaf ini gambarnya kurang jelas karena saya tidak memiliki aplikasi MATLAB, dikarenakan laptop saya agak lelet, jadi saya tidak menginstal aplikasi MATLAB. Nah, kita lanjut. Untuk rank ini di sini yaitu 50 sampai 220. Untuk name-nya kita buat menjadi banyak. Untuk tipenya ada tree MF dan trap MF, di mana tree MF ini dan trap MF ini untuk kufranya ini berbentuk trapesium dan segitiga. Dan untuk parameternya di sini ada 160, 90, 220, dan 220. Nah, di sini juga terdapat 3 himpunan fuzzy. Sini untuk himpunan fuzzy sedikit memiliki domain 50 sampai 110. Untuk himpunan fuzzy sedang memiliki domain 100 sampai 170. Untuk himpunan fuzzy banyak memiliki domain 160 sampai 220. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke bentuk perhitungan tahun 2013 secara manual. Untuk minus sedikitnya di sini terdapat nilai X
lebih kecil dari 80. Jadi jika nilai X-nya lebih kecil dari 80, maka kita beri nilai 1. Dan terdapat perhitungan seperti ini. Nah, sini 80, maksudnya dari angka 80, nilai X-nya berada di antara 80 dan 110. Dan untuk jika X-nya lebih kecil dari 110, maka nilai X diberi nilai 0. Oke, kita lanjut lagi untuk nilai sedang, dimana jika X lebih kecil dari 100, maka X-nya kita beri nilai 0. Dan jika X-nya lebih besar dari 70, kita beri nilai 0 juga. Selanjutnya di sini terdapat nilai 100, jadi X-nya di antara nilai 100 sampai 135. Ya. Dan juga untuk yang bagian ini, nilai X-nya terdapat bagian antara bagian 135 sampai 170. Oke, kita lanjut untuk mu banyak. Di sini mu banyaknya, jika X-nya kurang dari 60, maka X-nya bernilai 0. Dan di sini X-nya di antara 160 sampai 190. Dan jika X-nya lebih kecil juga dari 190, maka diberi nilai 1. Oke, untuk analisa sistem untuk tahun 2013 sudah selesai. Kita lanjut ke analisa sistem untuk tahun 2014, dimana ranknya 70 sampai 220, nilainya banyak, tipe 3MF dan trap MF, parameternya 220, 245, 280, 280. Ini juga gambarnya kurang jelas, mohon maaf. Dan di sini terdapat 3 himpunan juga seperti tadi ya. Himpunan sedikit memiliki domain 70 sampai 140. Himpunan quasi sedang memiliki domain 130 sampai 220. Dan untuk himpunan quasi banyak memiliki domain 220 sampai 280. Kita masuk ke bentuk perhitungan 2014 secara manual. Nah, seperti ini mu sedikitnya. Jika X lebih kecil dari 105, maka diberi nilai 1. Nilai X-nya di sini terdapat di antara 105 dan 140. Dan jika X lebih kecil juga dari 140, maka diberi nilai 0. Dan saya rasa kita paham untuk bentuk perhitungan 2014, soalnya mirip dengan 2013 tadi ya. Ya, kita lanjut. Analisa sistem untuk tahun 2015. Ini ranknya 90 sampai 350. Yang banyak tipe 3MF dan trap MF. Parameternya 260, 305, 350, 350. Nah, di sini juga terdapat 3 himpunan. Untuk himpunan quasi sedikit untuk memiliki domain 90 sampai 180. Dan untuk himpunan quasi sedang memiliki domain yaitu 170 sampai 270. Dan untuk himpunan quasi banyak memiliki domain 260 sampai 350. Untuk analisanya saya bahasnya seperti ini aja ya. Bagian ini yaitu sedikit sama dengan jika X kurang dari 135, maka diberi nilai 1. Sedangkan pada
bagian bawah X di antara 135 sampai 180. Nah, jika X kurang dari 180, maka nilai X diberi nilai 0. Oke, dan begitu juga dengan yang mu sedang dan mu banyak. Kita lanjut ke analisa sistem untuk 2016. Untuk ranknya ada 130 sampai 460. Yang banyak tipe 3MF dan TRAP-MF. Parameter 340, 400, 460, 460. Nah, di sini terdapat juga seperti tadi himpunan Fuzzy, 3 himpunan Fuzzy. Dimana himpunan Fuzzy sedikit, memiliki domain 130 sampai 250. Untuk himpunan Fuzzy sedang memiliki domain 230 sampai 360. Dan untuk yang himpunan Fuzzy banyak memiliki domain 340 sampai 460. Oke, dan bentuk mohon maaf, ini bentuk perhitungan 2016 secara manual ya, bukan 2015. Untuk ini sedikitnya, jika X nya kurang dari 190 maka diberi nilai 1. Dan untuk X bagian ini itu di antara 190 dan 250. Sedangkan untuk X yang kurang dari 250 diberi nilai 0. Dan begitu seterusnya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk analisa variabel keputusan. Di sini dia memiliki rank 0 sampai 100. Nama name-nya kita buat naik. Dan untuk tipenya TRAP-MF. Kenapa? Karena untuk agar bentuk ukurannya berbentuk trapesium. Untuk parameternya 60, 80, 100, 100. Terdapat dua himpunan Fuzzy, di mana untuk himpunan Fuzzy naik domainnya 60 sampai 100. Ya, maaf agak kabur. Ini 60 sampai 100. Untuk yang sedang itu berada pada memiliki domain yaitu pada 0 sampai 70. 70 ya. Ini gambarnya kurang jelas, mohon maaf. Nah, untuk aturannya, untuk aturan pengelompokan himpunan data yang lain menggunakan MATLAB. Nah, untuk aturannya didapat sebagai berikut. Ini R1 if tahun 2013 is banyak, tahun 2014 sepertinya is banyak. Ini semua diinput ke MATLAB. Nanti sehingga kita mendapatkan tool editornya seperti ini. Nah, dimana untuk tahun 2013 mendapatkan nilai 179, tahun 2014 yaitu 200, ini 233, untuk tahun 2015 292, dan untuk tahun 2016 mendapat nilai 387. Dan untuk keputusannya memiliki nilai 83,2. Oke, kita lanjut
Nah, untuk debusifikasi, yang pertama kita harus menentukan nilai A1 dari sebuah kurva yang berbentuk trapesium. Untuk A1 berada pada himpunan naik, ya, himpunan naik. Dan untuk rumusnya μc dalam kurung Y sama dengan A1 kurang 0,71 per 1. Nah, untuk μc nya tadi kita ganti menjadi ya, 60. Dan untuk selanjutnya sama dengan A1 kurang 0,71 per 1, sehingga A1 sama dengan 60 per 0,7 per 1. Jadi nilai A1 sama dengan 60 per 71. Sedangkan untuk yang A2 berada pada himpunan naik, dia juga sama ya, A2 berada pada himpunan naik, sehingga μc dalam kurung Y sama dengan 100 per A2 per 1, dimana μc nya kita ganti dengan ini, nilai D yaitu 100, dan 100 sama dengan 100 per dikurang A2 per 1, dimana nilai A2 nya mendapatkan nilai 99,29. Oke, jadi untuk A nya sama dengan 60, A1 60,71, untuk A2 99,29, dan yang untuk D sama dengan 100. Nah, di sini mu Y ya, jika X lebih kecil dari 60 maka diberi nilai 0, dan jika X nya lebih dari 100 maka X nya diberi nilai 0 juga. Nah, seperti ini. Untuk nilai X nya berada pada antara 60 dan 60,71. Di sini untuk X nya berada antara 60,71 dan 99,29. Jadi X nya diberi nilai 1. Untuk bagian ini X nya X nya lebih dari 100. Oke, untuk selanjutnya melakukan debusifikasi menggunakan metode bisektor. Nah, yang pertama itu integral Y dengan batas atas 60 dan batas bawah 60,71 dikurang 60 dy plus integral 0,71 dengan batas atas P dan batas bawah 60,71. Dan melalui proses perhitungan kita mendapatkan nilai P yaitu 80. Debusifikasi hasil data adalah 80, berarti yang ketiga dapat dikatakan naik. Oke, selanjutnya untuk rule data ini pada tahun 2013 memiliki nilai yaitu 184, 2014 239, untuk 2015 298, tahun 2016 383, serta untuk keputusannya bernilai 83,6.
Nah, jadi untuk perbandingan hasil MATLAB dan hitungan manual, di sini ada tabel di mana pengujian pertama, kedua, dan ketiga. Di sini keputusannya naik, semuanya naik. Untuk hasil defusifikasi yang pertama itu ada 84, dan untuk yang kedua ada 80, yang ketiga juga 80. Dari hasil MATLAB-nya ada 83,2, untuk yang keduanya ada 84, dan yang ketiga ada 83,6. Untuk selisihnya sendiri dari tiga ini pengujian adalah yang pertama 0,8, untuk yang kedua adalah min 4, dan yang ketiga adalah min 3,6. Oke, untuk kesimpulan, logika Fasi dengan metode Mondani ini digunakan untuk memprediksi turunnya penjualan rumah PT Gracia Herald. Dan untuk berdasarkan hasil perbandingan hitungan manual menggunakan software MATLAB bahwa tidak ada hasil yang signifikan berbeda. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke.